Kembali di channel Mbak Blogger, konten website, blogging, dan teknologi informasi. Konten kali ini masih terkait tentang tutorial Adobe Photoshop ya. Yang sebelumnya yaitu part 3, kita memahami tentang shortcut tools pada Adobe Photoshop. Nah sekarang part 4, kita akan memahami shortcut editing ya. Shortcut editing, kalau sebelumnya shortcut tool dan yang sekarang shortcut editing. Nah, kenapa kita harus pelajari shortcut editing? Karena supaya kita cepat dalam editing file ya, editing foto khususnya gitu di Adobe Photoshop. Oke, langsung saja buka Adobe Photoshopnya. Nah, ini Adobe Photoshopnya sudah terbuka. Kemudian saya akan tampilkan beberapa shortcut editing yang sudah saya kumpulkan untuk teman-teman pelajari atau gunakan ataupun praktekkan nanti ya. Nanti tinggal di download aja di deskripsi video ya. Nah, nanti di download saja atau di copy saja, dipindahkan. Nah, yang pertama nih ada Ctrl N seperti biasa, layaknya aplikasi komputer ya. Ctrl N itu untuk new, kemudian Ctrl O untuk open. Kalau ini untuk browse, untuk pencarian. Kemudian open as. Nah, banyak sekali nanti teman-teman coba satu-satu ya. Tapi nanti yang saya akan bahas pada video ini yang penting-penting saja, yang sering akan kita gunakan. Kalau ini kan keseluruhan shortcut yang ada di Adobe Photoshop. Nah, tetapi yang video ini yang penting-penting aja, yang sering kita gunakan ya. Ya, bentar. Oke, ini total keseluruhan dari shortcut Adobe Photoshop. Nah, pertama kita akan coba dulu yang pertama, yang memang sering kita gunakan, yaitu Ctrl N. Nah, ini untuk buat proyek baru atau layer baru ya, atau artboard baru. Nah, tinggal teman-teman yang saya sudah jelaskan pada part 2 kalau nggak salah, terkait proyek ini. Nah, pertama kita buat yang custom saja, karena biasanya juga saya buatnya yang custom. Nah, ini kita buat aja di sini, misalnya sesuaiin aja deh, sesuai web aja, web large. Nah, kemudian settingannya seperti biasa aja, defaultnya aja. Oke, kita create. Nah, ini untuk Ctrl N ya, untuk membuat layer baru. Nah, kalau Ctrl O, ini Ctrl Alt O, kita tes dulu, Ctrl Alt O. Nah, untuk pencarian, tapi ini ke Adobe Google ya, karena harus pencarian ke internet. Nah, ini saya tidak login. Nah, kemudian kita Ctrl O untuk membuka proyek. Nah, di sini saya coba cari. Oke, coba. Nah, contohnya coba icon ada nggak? Nah, misalnya ini kita tes. Nah, misalnya ini. Nah, jadi kalau Ctrl O untuk membuka project berbentuk Photoshop ataupun yang lainnya ya. Kemudian yang lain nanti dicoba-coba saja oleh teman-teman. Nah, untuk yang akan saya bahas yang lebih banyak akan kita gunakan yaitu Ctrl plus N tadi untuk new, Ctrl plus O untuk open, kemudian kita coba dulu kita membuat shape dulu.
Oke, kita membuat shape seperti ini, rounded. Oke, kemudian kita buat yang poligonal. Nah, kita bedakan warnanya. Oke, nah, kita akan coba untuk selanjutnya. Kita coba Ctrl plus J. Nah, Ctrl plus J. Ini contoh saya aktifkan yang ini. Nah, jadi Ctrl plus J itu untuk duplikat. Nah, ini yang akan sering kita gunakan. Ini new, ini open, ini duplikat. Nah, kan kalau copy paste bisa tuh. Contoh, ini kita copy kemudian paste. Nah, jadi dua. Tapi kan dua kali kerja. Nah, untuk mengcopy itu duplikat, kita tekan aja Ctrl J aja. Nah, jadi lebih cepat daripada Ctrl C, Ctrl V. Nah, untuk duplikat kita cukup tekan Ctrl J. Nah, kemudian duplikat cara selanjutnya kita bisa tekan Alt, kemudian drag. Alt, drag. Nah, seperti ini. Kita jadi duplikat juga. Contoh, kita ulang lagi. Nah, ini duplikat. Duplikat lagi, duplikat lagi. Nah, itu ya. Oke. Nah, kita tambahkan Alt plus drag. Nah, drag itu mouse-nya ditahan ya, terus digeser. Ini duplikat juga. Oke, selanjutnya yang sering kita gunakan itu Ctrl T. Nah, Ctrl T ini transform. Jadi Ctrl plus T atau transform ya. Nah, transform itu fungsinya untuk mengubah bentuk ya, ukuran. Contoh ini kita geser besar kecilkan. Nah, itu transform ya. Nah, oke. Ini transform. Kalau udah tinggal tekan enter saja. Nah, itu yang paling sering kita gunakan. Jadi untuk manipulasinya ataupun editingnya ini harus di luar kepala ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, kemudian ada spasi plus tahan. Itu untuk hand atau menggeser layar. Contoh, ini saya tekan spasi. Nah, ini untuk menggeser layar. Jadi misalnya kita butuh kejelasan seperti ini, artinya yang butuh banget jelas. Kemudian kalau kita menggeser, tekan aja spasi, kemudian drag. Nah, klik, geser-geser aja. Nah, ini hand. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk zoom. Zoom in plus zoom out. Zoom out. Jangan pakai gini aja. Alt plus scroll. Scroll up artinya ke atas untuk zoom in. Zoom in. Alt plus scroll down untuk zoom out. Nah, ini
saya tekan Alt, kemudian saya scroll ke atas. Nah, nanti zoom in, kemudian scroll ke bawah, itu untuk zoom out. Nah. Oke, sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yang paling sering nanti kita gunakan. Kemudian untuk warna, ini shape-nya saya hapus saja karena agak susah pakai yang itu. Nah, kita bikin aja square ini. Oke, areanya empty. Oke. Oh iya, ini ada kontrol juga. Kontrol plus D itu untuk deselect ya. Deselect atau membatalkan. Membatalkan seleksi. Nah, contoh kayak gini tadi. Nih, ini kita misalnya select. Nah, kemudian kita mau membatalkan ini. Itu bisa tekan escape. Kalau nggak bisa escape, maka kita pakai Ctrl D. Nah, maka hilang seleksinya. Nah, kemudian kita blok lagi aja. Ntar baterainya low. Oke, ini kita pakai, kita geser. Oke, ini Ctrl D. Kemudian ada untuk pewarnaan itu Ctrl B sama Ctrl M ya. Contoh saya coba mau nggak ini di select. Nggak mau. Oke. Mungkin untuk supaya bisa terlihat ininya, kita coba dulu cari foto. Kita open object. Ini. Nah, kita buka gambar buaya. Nah, ini kita akan coba untuk ngedit. Oh iya, ini tadi kan kalau kita mau edit tidak bisa karena ini terkunci sebelah kanan ini layarnya. Maka kita bisa buka dulu kuncinya atau kita duplikat dulu. Kalau mau diduplikat, Ctrl J aja. Maka layer 1. Yang background aslinya kita matikan. Nah, selanjutnya kita untuk mengubah ini ya, cahaya pada layar gitu. Ini namanya kurvas atau kurva ya. Nah, ini untuk memunculkannya, untuk mengatur terang dan gelap suatu objek itu pakai curve ini ya. Nah, itu cara memunculkannya kita pakai Ctrl plus M. Nah, curves atau kurva ya. Untuk mengubah pencahayaan objek. Nah,
jadi kita bisa gelapkan, kita bisa terangkan banget gitu. Nah, selain itu, kita untuk pewarnaan selanjutnya, kalau M tadi Ctrl M untuk cahaya, kalau ini kita untuk pewarnaan. Ctrl B. Nah, kita coba Ctrl B. Nah, ini untuk pewarnaan. Nah, jadi kita bisa ubah-ubah warna gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, CMYK ya. Nah, itu untuk warna. Mengubah warna pada objek. Oke. Nah, ini yang harus di luar kepala ya, yang harus teman-teman hafal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. 11 ini yang harus teman-teman hafal atau di luar kepala ya, karena ini dasarnya banget untuk kita editing. Dah. Paling itu aja yang untuk shortcut editing ya. Nah, ada 11. Kemudian satu lagi, coba oke. Nah, kemudian ini untuk full screen ya. Bukan kontrol ya. Keyboard F. Nah, untuk mengubah screen. Contoh seperti ini tadi, kita pakai F, nah, full screen. Nah, oke. Nah, paling ini aja, ada 12 yang harus teman-teman di luar kepala. Ini nanti di screenshot aja atau dicatat oleh teman-teman. Karena kalau ngelihat yang saya berikan itu kan terlalu banyak. Nah, kalau yang paling pentingnya ini. Oke, sekian video untuk pengenalan shortcut editing. Lanjut ke part 5, kita akan coba belajar editingnya langsung. Oke, tunggu part 5-nya. Terima kasih.